Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Cahyadi dalam mata kuliah Abattoir dan Teknik Pemotongan Ternak. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi tentang bagian-bagian karkas dan non-karkas pada ternak sapi. Sebelumnya, bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini silakan untuk presensi terlebih dahulu di OCW agar memperlancar kegiatan kuliah kita pada siang hari ini. Maka saya persilakan kepada mahasiswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bagian yang pertama yang akan kita diskusikan adalah tentang karkas sapi. Di luar negeri, potongan utama komersial karkas sapi itu dikenal dengan istilah primal cuts of beef. Apa yang dimaksud dengan karkas? Karkas merupakan bagian tubuh ternak yang telah dipotong, yang telah dihilangkan isi perutnya, kemudian dipotong kepalanya, kakinya, serta ekornya. Itu adalah karkas. Nah, karkas ini kemudian diproses lebih lanjut, dibagi menjadi dua bagian utama sebelah kiri dan sebelah kanan, itu disebut dengan primal cut. Nah, primal beef cut itu atau kita kenal dengan istilah primal, itu selanjutnya dibagi lagi menjadi subprimal atau dikenal dengan istilah food service cut. Kenapa disebut dengan food service cut? Karena itu disediakan untuk kebutuhan makanan manusia. Nah, subprimal tersebut kemudian diiris dan dipotong menjadi potongan steak, kemudian bisa berupa daging panggang dan potongan-potongan eceran lainnya. Sehingga ketika kita barangkali pergi ke pasar tradisional ataupun ke pasar modern, itu tersedia berbagai macam produk daging sapi segar yang sudah dipotong-potong dan siap untuk kita kelola lebih lanjut menjadi makanan yang siap untuk dikonsumsi. Sesaat pemotongan sudah selesai, kemudian ternak sudah dikuliti, kemudian telah dipisahkan kepala, kemudian kaki, ekor dan isi perut, maka karkas tersebut harus dibelah menjadi dua melalui bagian tengah tulang belakang. Bagian tersebut kemudian dibelah kembali menjadi dua, tepatnya pada bagian antara tulang rusuk ke-12 dan ke-13 yang disebut dengan forequarter atau bagian depan sapi seperti gambar yang di atas. Kemudian hindquarter itu merupakan bagian belakang dari karkas sapi yang telah dipotong menjadi 4 gitu seperti gambar yang di bawah. Nah, potongan daging yang paling empuk itu adalah tulang rusuk dan tenderloin. Itu karena dia jauh dari tanduk maupun kuku, kemudian jarang digunakan untuk aktivitas ternak gitu ya. Sedangkan area yang paling alot atau keras adalah otot bahu dan kaki karena keduanya paling banyak digunakan sapi atau ternak beraktivitas sehari-hari. Kita lanjutkan untuk mendiskusikan tentang bagian-bagian karkas. Bagian yang pertama adalah forequarter cuts atau bagian depan. Khususnya yang pada slide ini adalah tentang beef chuck atau di situ pada gambar yang berwarna merah gitu. Chuck itu letaknya ada di sana. Untuk bagian chuck itu terdiri dari bagian leher, kemudian tulang belikat dan lengan atas. Nah, chuck daging sapi itu menghasilkan potongan daging yang keras namun sangat beraroma gitu ya. Kenapa keras? Karena dia berdekatan dengan kaki depan dan itu banyak digunakan sapi dalam beraktivitas. Kemudian potongan primer ini memiliki banyak jaringan ikat sehingga baik untuk sup daging sapi atau daging panggang. Karena kandungan lemaknya, beef chuck ini juga sangat baik untuk membuat daging giling yang menghasilkan burger berair dan sup daging giling. Jadi kalau kalian di rumah gitu ya, kemudian ketemu atau membeli daging di pasar maupun di supermarket, kemudian mendapatkan bagian chuck, ini adalah bagian dari daging yang tidak terlalu lembut. Jadi kalau untuk diolah lebih lanjut, dia akan sangat cocok untuk dijadikan
sup. Kalaupun ingin digunakan sebagai bahan untuk steak, dia harus di treatment menggunakan api sedang, kemudian menggunakan suhu yang sedang dengan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Jadi untuk chuck ini banyak sekali potongan dagingnya. Jadi ada flat iron, kemudian top blade steak, kemudian chuck roast, chuck arm roast, kemudian mark tender steak, kemudian sampai ke chuck eye steak. Nah, semuanya ini itu bisa kalian peroleh di dalam, atau informasinya bisa kalian dapatkan pada website Certified Angus Beef. Jadi ini memang saya ambil dari website ini. Kalian bisa cari informasinya di sana. Misalkan potongan daging ini itu cocoknya untuk dimasak apa, berikut bumbu-bumbunya sangat lengkap di sana. Di sini ada warna, kemudian ada indikator jam. Jadi untuk keterangannya adalah untuk yang ini adalah untuk grill, gitu, yang paling gelap itu untuk grill. Kemudian untuk grill dan dimarinasi dulu itu juga ada yang relatif lebih terang. Kemudian ini untuk dijadikan sup, untuk braise ini, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya untuk ditumis. Kemudian yang di biru itu cocok untuk roasting, jadi dipanggang menggunakan waktu yang relatif lama. Sedangkan waktu, gitu ya, waktu itu menandakan bahwa sebaiknya pengelolaannya atau pemanggangannya atau prosesnya itu kurang dari 30 menit. Bagian for quarter cut yang kedua adalah beef rib. Jadi beef rib itu merupakan kalau di Indonesia dikenal dengan iga, istilahnya iga. Jadi bagian ini adalah bagian rib. Nah, iga sapi itu terdiri dari bagian tengah iga, khususnya iga ke-6 hingga iga ke-12, gitu ya. Jadi dia di situ. Nah, itu merupakan prime rib atau beef atau rib dengan kualitas yang baik, gitu ya. Iga sapi itu sangat empuk sehingga dia bisa diproses untuk menjadi steak atau dipanggang, gitu ya. Jadi tidak perlu direbus. Kemudian beef rib primal itu berada tepat di atas beef plate. Jadi tepat berada di atas beef plate ini itu adalah beef rib primal, artinya dagingnya sangat empuk. Nah, kemudian kadang-kadang karena dia berbatasan dengan plate, gitu, atau beef plate ini, bagian ini juga kadang-kadang disebut dengan beef plate primal. Jadi kalau dia merupakan bagian atas dari beef plate, dia primal untuk plate, gitu ya. Kalau di bagian bawah dari rib, itu dia disebut dengan beef rib primal. Nah, ini adalah bagian-bagian atau potongan-potongan yang dihasilkan dari rib atau iga. Jadi ada rib eye steak, delmonico, kemudian prime rib, kemudian fillet rib, kemudian rib satay, rib eye roast, kemudian cowboy steak, back rib, kemudian short rib, rib steak, chip cut rib eye. Jadi banyak sekali potongan-potongan dihasilkan dari bagian rib. Jadi jangan dikira begitu kalau misalkan disebut bagian rib itu adalah semuanya tulang rusuk, tidak, tetapi ada bagian daging lainnya yang termasuk bagian dari rib. Kemudian for quarter cut selanjutnya itu adalah beef plate atau bagian bawah dari rib tadi. Nah, beef plate itu biasanya disebut dengan short plate atau long plate, tergantung tempat dipisahkannya dari prime rib. Jadi kalau dia panjang berarti dia long, kalau dia pendek maka dia disebut dengan short plate. Nah, kemudian salah satu bagian atau produk potongan dari plate itu adalah skirt steak. Itu merupakan satu bagian dari short plate. Kemudian dia merupakan bagian otot diafragma yang menempel dalam dinding perut. Nah, sehingga serat dagingnya itu agak besar atau kasar. Nah, untuk mengatasinya agar dia tidak kenyal, maka perlu dipotong berlawanan dengan seratnya. Kemudian bagian dari plate ini juga cocok untuk steak, kemudian cocok juga untuk sup, kemudian untuk menghasilkan daging giling yang kaya lemak itu juga bisa diambilkan dari bagian
plate ini. Berikut adalah potongan-potongan dari bagian plate. Ini adalah short rib atau short plate-nya tadi, kemudian ada skirt stick. Jadi hanya dua bagian ini saja yang ada atau merupakan potongan dari beef plate. Selanjutnya, 4/4 cut beef brisket. Jadi letaknya adalah pada bagian bawah chuck tadi berdekatan dengan kaki. Dia adalah bagian tengah bawah punggung gitu ya. Nah, beef brisket itu adalah salah satu potongan daging yang paling beraroma, meskipun keras gitu ya. Dia perlu dimasak dengan cara yang benar. Jadi kalaupun dia untuk mendapatkan bagian brisket yang lembut itu harus dimasak. Nah, kemudian beef brisket ini diambil dari area sekitar tulang dada. Brisket pada dasarnya adalah otot dada atau dada dari hewan. Nah, daging yang khasnya tebal, kemudian berbutir, kemudian kasar, membutuhkan waktu yang banyak untuk diolah dengan suhu yang relatif lebih rendah, kemudian waktu yang lebih panjang untuk menghasilkan daging brisket yang empuk. Biasanya daging brisket ini itu digunakan untuk membuat daging panggang, kemudian cornet, barbecue, atau daging asap gitu. Jadi itu digunakan untuk produk-produk tersebut. Kita beranjak ke 4/4 cut selanjutnya, yaitu beef shank. Beef shank itu adalah bagian paha dari hewan ternak. Kemudian karena ada 4 gitu kakinya, kemudian depan dan belakang, maka beef shank ini dibagi menjadi 2. Ada beef shank bagian depan dan beef shank bagian belakang. Nah, beef shank ini itu sangat keras, kemudian dia penuh dengan jaringan ikat karena shank ini merupakan bagian yang paling aktif dari ternak gitu ya, yang digunakan untuk beraktivitas. Jarang sekali terdapat olahan yang menggunakan beef shank. Salah satu produk olahan yang terkenal itu adalah Italian ossobuco. Nah, itu merupakan steak yang diolah dari bagian beef shank. Nah, ini adalah gambaran dari brisket dan shank dari karkas ternak. Jadi kalau di bagian-bagian ini dia sudah dalam bentuk daging ataupun daging yang sedikit tulangnya gitu ya. Jadi ada beef brisket, ada brisket flat, brisket point, dan shank cross cut. Ini adalah shank. Ini jaringan ikatnya, gitu. Kemudian ini lemak-lemaknya. Selanjutnya kita beranjak ke bagian belakang dari karkas. Yang pertama adalah hindquarter cuts beef short loin. Jadi short loin. Kadang-kadang dia tidak dipisahkan, jadi termasuk sirloin semua gitu. Tetapi ada yang memisahkan seperti ini. Nah, short loin itu adalah bagian karkas yang paling dicari gitu ya, karena di sana terdapat T-bone dan porterhouse steak. Jadi T-bone dan porterhouse steak ini merupakan steak yang cukup terkenal gitu ya, dan dia sangat empuk. Nah, ini berada di short loin. Nah, steak dari short loin ini dipotong mulai dari ujung tulang rusuk hingga ke bagian belakang dari tubuh ternak atau karkas ternak. Nah, bagian ini menghasilkan steak club atau steak strip bertulang, kemudian 6-7 steak T-bone gitu ya, kemudian 2-3 potong porterhouse steak. Tenderloin kadang-kadang termasuk dari bagian ini, tetapi untuk slide ini nanti berbeda. Nah, tenderloin itu memanjang dari short loin, jadi dia bersinggungan dengan short loin, kemudian kembali ke sirloin. Nah, jika tenderloin ini dihilangkan, maka keberadaan steak T-bone dan porterhouse itu tidak akan ditemukan potongannya. Jadi itu ya ciri-cirinya. Nah, kedua steak ini termasuk bagian dari otot tenderloin. Jadi dia itu yang
T-bone dan porterhouse steak atau potongan daging T-bone dan potongan porterhouse itu bagian antara sirloin dan tenderloin. Hindquarter yang kedua adalah beef tenderloin atau daging tenderloin. Ini barangkali sangat sering kita temukan di warung-warung steak yang ada di Indonesia gitu ya. Tentu saja itu belum tentu betul gitu ya, atau belum tentu betulan tenderloin. Karena seyogyanya tenderloin ini merupakan bagian yang paling empuk dari karkas sapi dan dia banyak diminati orang. Jadi harusnya harganya mahal. Jadi kalau kita membeli steak dengan harga misalkan 25.000 barangkali itu adalah daging bukan tenderloin gitu ya. Nah, bagian tenderloin ini itu berada di dalam loin. Salah satu contohnya adalah fillet mignon. Fillet mignon adalah ini gitu ya. Jadi daging, potongan daging yang sangat empuk gitu ya. Nah, tenderloin itu memanjang dari sirloin ke sirloin. Jadi dia memanjang dari sirloin ke sirloin. Nah, beef tenderloin itu hanya dimasak menggunakan suhu sangat panas dengan waktu yang sangat singkat karena dia seperti yang saya jelaskan tadi dia sudah tender. Tender itu empuk. Jadi dia sudah empuk dari sananya gitu ya. Jadi ini adalah bagian-bagian potongan sirloin dan tenderloin. Jadi ini adalah bagian awal, potongan awal gitu dari sirloin tadi. Kemudian ini adalah T-bone steak. T-bone steak itu pangkal pada bagian sirloin. Sedangkan porterhouse steak itu bagian tengahnya mendekati sirloin. Ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah fillet mignon tenderloin steak. Kemudian yang ini adalah hanger steak atau hanging tender. Nah, tenderloin itu bagian dari daging yang paling digemari untuk dibuat menjadi steak. Selanjutnya kita diskusikan tentang hindquarter cuts berikutnya, beef sirloin. Jadi daging sapi sirloin itu merupakan bagian yang terbesar, salah satu yang terbesar dari karkas gitu ya. Dia membentang dari tulang rusuk ke-13 sampai ke tulang pinggul, kemudian dari tulang punggung atas sampai ke bagian flank atau perut bagian bawah dari ternak. Nah, sirloin itu dibagi menjadi beberapa subbagian. Ada sirloin bagian atas yang kita sebut dengan top sirloin, kemudian ada yang terletak di bawah yang kita kenal dengan istilah bottom sirloin. Nah, sirloin ini berbatasan dengan kaki belakang sehingga sedikit lebih alot dibanding short loin ataupun tenderloin. Nah, sirloin di bawah itu dibagi menjadi 3 komponen meliputi tri-tip, ball-tip, dan flap. Itu merupakan bagian-bagian dari sirloin, potongan sirloin. Nah, sirloin yang empuk itu adalah sirloin yang terletak di atas tenderloin. Ini adalah potongan-potongan daging yang berasal dari sirloin. Ada center cut sirloin stick, kemudian culotte stick, fillet of sirloin, kemudian ini yang tadi saya sampaikan ada tri-tip stick, kemudian tri-tip roast, kemudian ball-tip stick, ball-tip roast, dan bottom sirloin flap meat. Jadi bagian-bagian bawah dari bottom sirloin tadi itu ini adalah potongan-potongan kecil yang siap untuk dijadikan konsumsi manusia. Yang selanjutnya adalah hindquarter beef round. Beef round itu merupakan paha belakang atau bagian yang dimerahi ini. Dagingnya keras gitu ya, karena digunakan sebagai alat pergerakan. Jadi dibanding dengan chuck tadi, round ini sedikit lebih alot. Nah, beef round itu dibagi menjadi beberapa subprimal, yaitu top round atau inside round, kemudian bottom round itu outside round, dan knuckle. Nah, bottom round itu adalah tempat untuk memperoleh ram roast dan eye of round. Nah, ini adalah salah satu atau salah dua contoh potongan daging kecilnya dari bagian round. Nah, round ini dapat dimasak dengan suhu agak rendah secara perlahan karena tadi seperti yang saya sampaikan,
daging yang berasal dari round ini itu sedikit keras gitu atau sedikit lebih alot. Jadi kalau misalkan kita gitu suatu saat ikut apa namanya pemotongan ternak kurban, nah itu kalau misalkan kebanyakan dari takmir itu kan mengambil bagian sini, kemudian bagian depan tadi brisket, kemudian chak, ya itu sebetulnya dagingnya bukan daging yang terlalu baik gitu karena dia sedikit alot. Jadi banyak sekali potongan-potongan yang dihasilkan dari bagian round ini. Ada ram roast, kemudian top round London broil dan semacamnya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Kemudian cocok untuk dimasak apa saja tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi sudah ada gitu. Jadi bisa untuk dibuat grill dengan api besar, kemudian atau suhu tinggi waktu yang sebentar, atau di roasting dengan api sedang tetapi agak lama, kemudian bisa dibuat untuk bahan tumisan, kemudian untuk dijadikan sup, bisa juga untuk diolah lebih lanjut menjadi daging giling dan sebagainya. Hint quarter cuts berikutnya adalah beef flank. Beef flank itu disusun oleh serat otot yang kuat, kemudian dapat diproses dengan cara dipanggang dengan suhu tinggi dan waktu yang singkat. Umumnya digunakan untuk sup dan daging giling bagian ini karena dia cukup banyak lemaknya di bawah lemak sup ketan gitu ya. Berikut ini adalah bagian atau potongan daging yang diambil dari bagian flank. Ada flank stick dan flap. Selain itu ada juga potongan-potongan lain yang siap untuk dikonsumsi seperti cube stick, kemudian beef kebab, stew beef, kemudian stir fry beef, vegeta beef, dan ground beef. Ini merupakan produk potongan daging selain yang ada dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Nah, secara detail, bagian-bagian daging yang sudah atau bagian-bagian karkas yang sudah kita diskusikan tadi bisa ditemukan pada gambar sketsa berikut ini. Jadi, misalkan tadi yang terakhir itu adalah flank gitu ya. Ini adalah flank. Ini bagian flank, kemudian misalkan sirloin gitu ya. Sirloin tadi ada di atas dari flank. Kemudian ini ada tenderloin. Ini ada sirloin. Kemudian ini adalah bagian dari T-bone, kemudian porterhouse steak. Ini adalah bagian-bagian paling nikmat gitu ya untuk disantap sebagai steak. Kemudian ada chuck steak, misalkan di sini. Kemudian bagian-bagian lain, jadi bisa kalian temukan pada skema gambar sapi seperti tampil pada slide. Walaupun nanti barangkali akan disampaikan pada materi berikutnya oleh dosen-dosen yang lain, sedikit saya singgung tentang kualitas daging berdasarkan kelasnya. Jadi Amerika Serikat itu menggolongkan daging menjadi 8 kelas, kemudian Australia menjadi 9 kelas, sedangkan Jepang itu menjadi 12 kelas. Biasanya faktor penentu kualitas daging ini ditunjukkan atau ditandai dengan keberadaan marbling. Apa itu marbling? Marbling itu merupakan lemak intermuskular yang terdapat pada daging. Semakin banyak marblingnya, maka semakin tinggi kualitas daging. Misal kita ke kelompok kualitas daging berdasarkan USDA Amerika Serikat itu ada prime. Nah, prime itu merupakan daging kualitas sangat baik di mana ada banyak marbling yang tersebar di dalam dagingnya. Kemudian keberadaannya sangat langka karena hanya sekitar 2% sapi yang diternakkan di Amerika sanggup menghasilkan daging dengan kualitas prime ini. Kemudian yang kedua adalah choice. Nah, daging ini sekelas di bawah dari daging prime gitu. Jadi dia tidak sebaik kualitas yang prime. Kemudian select itu adalah daging yang masih punya sedikit marbling, tetapi sebagian besar tidak berlemak. Kemudian dia tidak terlalu empuk. Kemudian ini yang banyak disajikan atau
ditemukan di warung gitu ya, atau warung steak atau apa gitu di Amerika sana tentunya, bukan di Indonesia. Kemudian ada standar dan komersial, itu daging-daging kelas ini yang paling banyak dijual di grocery daging di Amerika. Kemudian kelas 6, 7, 8 itu adalah utility, cutter, dan canner. Ini biasanya daging digunakan untuk berbagai produk makanan kaleng seperti cornet, kemudian bisa juga digunakan untuk makanan dari hewan ternak gitu ya. Nah, itu adalah kelas daging berdasarkan USDA Amerika Serikat. Kemudian untuk Australia dia ada 9 kelas dan untuk Jepang ada 12 kelas berdasarkan dari marbling ini. Nah, marbling itu kalau misalkan digambarkan dalam sepotong daging akan seperti ini. Ini yang tanpa marbling, jadi dagingnya merah saja, tidak ada lemak intermuskularnya. Ada, kemudian banyak, yang ini adalah sangat banyak. Ini biasanya ditemukan pada sapi-sapi Wagyu gitu ya, termasuk di Australia itu mengkelaskan berdasarkan Wagyu yang hidup di Australia. Kenapa marbling ini penting? Karena dia menentukan keempukan dari daging. Kemudian ketika dimakan dia juicy, jadi banyak lumer gitu di mulut gitu ya, ada banyak cairannya, dan konon katanya itu rasanya enak gitu ya. Sebab yang kedua dari kuliah hari ini adalah bagian non-karkas atau dikenal dengan istilah oval. Oval ini adalah bagian-bagian selain dari karkas, atau non-karkas ini adalah bagian-bagian dari selain dari karkas. Nah, untuk bagian non-karkas sendiri itu ada yang layak makan dan ada yang tidak layak makan. Bagian non-karkas yang dapat dimakan itu seperti kepala, kemudian ekor malah banyak yang menyukai karena dijadikan sup buntut dan sebagainya. Kemudian viscera yang terdiri dari hati, jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan. Itu adalah bagian-bagian non-karkas yang dapat dikonsumsi. Kemudian komponen karkas yang tidak dapat dimakan itu seperti tulang kepala, kuku, kulit, tanduk, darah, dan isi saluran pencernaan. Walaupun ada beberapa golongan masyarakat juga yang dapat mengonsumsi darah dan kulit gitu ya, dijadikan kerupuk itu tetapi sebetulnya tidak diperuntukkan untuk makanan kalau di luar negeri sana. Dari pemotongan seekor sapi itu karkasnya sekitar 58%. 58% itu sangat baik gitu ya. Kemudian non karkas itu sekitar 13% yang dapat dikonsumsi. Kemudian yang tidak dapat dikonsumsi kurang lebih juga 13%. Kemudian isi saluran pencernaannya kurang lebih 14%. Dan yang lainnya itu sekitar 2%. Berikut ini adalah gambar-gambar bagian-bagian non-karkas yang dapat kita temui. Gitu. Jadi ini saya peroleh dari website di Cina. Gitu. Jadi ada ini kayaknya isi perut gitu ya, kemudian ada hati dan jantung dan sebagainya dijual komersial juga di sana. Kemudian ini juga contoh dari hati, kemudian paru-paru, jantung, dan perut. Kemudian ini yang lebih lengkap gitu, jadi ada kepala, kemudian isi perut, kemudian kulit, dan segala macamnya gitu ya. Jadi inilah produk-produk dari non-karkas yang dapat dikonsumsi. Sedangkan non-karkas yang tidak dapat dikonsumsi saya kira tidak perlu ditampilkan gitu ya, kan dalam bentuk darah, kemudian kotoran, kemudian tulang dan sebagainya tadi gitu ya. Demikian kuliah kita pada siang hari ini. Untuk lebih detail gitu ya, kalian bisa belajar sendiri melalui website-website yang saya sediakan di sini. Ini sangat lengkap websitenya, apalagi yang FAO ini itu sangat lengkap. Berikut contoh-contoh memotongnya ada di sana gitu ya. Kalian bisa belajar mendapatkan informasi lebih, atau barangkali nanti bisa dibuat atau dijadikan bahan diskusi. Kemudian kalau bagi kalian juga yang ingin coba-coba resep potongan daging sapi juga bisa dicek di sini di website Certified Angus Beef. Di sana selain potongannya tadi lengkap berikut bumbu masak yang cocok untuk bagian-bagian dagingnya gitu ya. Sampai jumpa pekan depan.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.